Saat ini saya berada di Desa Marga Mekar, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Saat ini saya berada pada ketinggian di atas 1.400 meter, di mana lahan di sekitar sini dipergunakan untuk lahan pertanian hortikultura, khususnya sayur mayur. Di sini ditanam antara lain cabai, kol, wortel, kentang, buncis, dan ada beberapa bunga kol. Farmers, di lahan hortikultura ini banyak beberapa yang sudah menggunakan mulsa plastik untuk meningkatkan kualitas dan meningkatkan hasil panen dari sayur mayur yang ada di sini. Tentunya ini tidak lepas dari peran serta dari pabrikan yang memproduksi plastik mulsa untuk membantu para petani. Pabrikan memberikan hasil inovasinya yang harganya terjangkau oleh petani, mempunyai kualitas yang baik sehingga petani dapat menggunakannya sampai beberapa kali tanam, sehingga membantu efisiensi dalam biaya perawatan tanam dan dapat meningkatkan hasil panennya nanti. Di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung ini, kita akan mewawancarai Bapak Haji Juhara. Beliau adalah Ketua Gapoktan Sauyunan yang membawahi beberapa kelompok tani. Pak Haji Juhara ini adalah salah satu kampion cabai di Kabupaten Bandung terutama, dan khususnya di Provinsi Jawa Barat. Pak Haji Juhara dengan Gapoktan Sauyunan ini selain menanam cabai juga sayuran jenis lain, tetapi pengaturannya tetap dikoordinasikan dengan Gapoktan Sauyunan. Di belakang saya adalah lahan pertanian dengan tanaman cabai yang menggunakan mulsa pertanian. Tentunya dengan menggunakan plastik mulsa pertanian ini memerlukan biaya tambahan atau investasi awal saat pengolahannya sebelum masa tanam. Nah, kita akan tahu seberapa modal yang diperlukan dalam satu hektar lahan dan apa keuntungannya setelah nanti masa panennya. Kita akan bertemu dengan Bapak Haji Juhara yang akan menjelaskan ini semua. Perkenalkan, nama saya Juhara. Saya champion Bandung, champion cabai tepatnya. Di sini ada beberapa kelompok yang tergabung dalam satu wadah Gapoktan, yaitu Gapoktan Sauyunan, Pak. Gapoktan Sauyunan itu meliputi beberapa kegiatan dari on-farm sampai pasca panen, dan banyak kelompok pendukung juga yang tergabung dari komoditas yang diusahakan. Yang paling utama adalah cabai dan komoditas lainnya juga banyak. Ini lahan kurang lebih sekitar 17 hektar. Itu variatif, ada cabai, ada wortel, ada kentang, ada kol, tomat, semua hortikultura dataran tinggi ada di sini.
tentang pemasaran, selama ini kita masih terintegrasi ke pasar becek Pak, pasar tradisional yang nampung volume yang banyak. Kita ada sedikit jual ke pasar super, tapi itu memang volume masih sedikit karena terkendala berbagai macam masalah kalau ke pasar super. Sawinon ini tergabung dari 14 kelompok tani Pak. 14 kelompok tani yang tersebar di satu kecamatan Pangalengan, yang semuanya beranggotakan kurang lebih dari 15 sampai 20 orang per kelompok. Dalam budidaya hortikultura khususnya cabai di Pangalengan ini, kita semua menggunakan plastik mulsa Pak, karena berbagai keuntungan yang didapat dengan menggunakan plastik mulsa. Memang ada tambahan modal untuk membeli mulsa, tapi banyak kegiatan pekerjaan yang lain yang di-cut sama penggunaan mulsa, dan juga ada efek lain yang memang dengan penggunaan mulsa itu cara budidaya itu bisa lebih mudah dan lebih bagus Pak. Contohnya kita bisa mempertahankan kelembaban suhu di sekitar tanaman. Terus dengan plastik mulsa juga kita mengkat biaya penyiangan yang kalau cabai itu bisa beberapa kali, karena umur cabai kurang lebih 1 tahun, itu 1 bulan itu gulma itu udah tumbuh subur. Jadi 1 bulan kita penyiangan dalam 1 tahun itu beberapa kali plastik. Tetapi kalau pakai plastik mulsa itu gulma memang tidak ada Pak. Terus tekstur tanah, kegemburan tanah itu bisa terjaga. Kalau terus-terusan kena air hujan itu padat Pak, berkembangnya akar susah. Tapi kalau plastik mulsa tertahan dan teksturnya itu masih rongga-rongga tanah di dalam itu masih memungkinkan untuk akar tumbuh berkembang Pak dengan sehat. Itu. Kalau melihat perbedaan dari tanaman yang tidak pakai mulsa itu sangat jauh Pak, bahkan signifikan sekali perbedaannya. Karena kalau kita lihat dari tekstur tanamannya juga, dari tubuh tanamannya juga itu udah kelihatannya sehat, bagus. Kalau yang tidak pakai mulsa itu banyak gangguan dari memang hama yang berada di dalam tanah Pak. Itu. Jadi tumbuh kembangnya tanaman juga kurang bagus. Terus yang paling signifikan dari hasil Pak, pertambahan per hektar itu biasanya kita dulu waktu belum pakai mulsa itu per hektar sampai cuma 9 sampai 10 ton. Itu yang bagus. Kadang-kadang ada yang 5 ton. Setelah pakai plastik mulsa minimal 14 ton Pak. Ada yang sampai 20 ton. Itu hasil yang cukup fantastik kalau kita menggunakan plastik mulsa. Kalau tidak menggunakan plastik mulsa, kita udah beberapa kali coba, susah Pak, susah untuk menggunakan hasil itu. Kalau dengan menggunakan mulsa memang kita ada biaya tambahan Pak untuk membeli mulsa. Sedangkan kalau kita tanam tanpa mulsa itu kan biaya biaya untuk beli mulsa itu bisa kita alihkan ke yang lain. Tetapi akhirnya dengan membeli mulsa kita bisa memotong biaya yang lain Pak. Kita memotong biaya penyiangan, biaya tumbuhnya gulma, kita tidak usah membeli herbisida untuk membunuh gulma. Dan kita itu sebetulnya dengan membeli mulsa itu bisa lebih irit Pak, karena untuk pekerjaan yang lain kita bisa arahkan ke kos yang lain Pak. Dengan menggunakan mulsa dalam 1 hektar itu kita bisa menambah biaya. Katakanlah dalam 1 hektar kurang lebih kita nambah 6 juta untuk biaya membeli mulsa dan pemasangan. Itu angka gak mutlak, bisa kurang atau bisa lebih. Kita simulasi aja seperti itu.
dengan memakai mulsa yang tadinya cuma 9 ton per hektar itu bisa naik sampai 14 ton kurang lebih. Itu kan ada selisih nanti akhir panen itu di 5 ton. Kalau misalkan harga di tingkat petani itu di kisaran 20.000, itu udah naiknya. Dengan kita mengeluarkan 6 juta itu kita mendapatkan lebih 100 jutaan seperti itu. Itu efisiensi kerja, efisiensi modal pekerja, terus penambahan keuntungan dengan menggunakan plastik mulsa. Perkenalkan, nama saya Wawan Setiawan, Ketua Kelompok Tani Biomedia yang berdomisili di Kampung Cisangkuy, RT 2 RW 13, Desa Marga Mekar, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kelompok Tani Biomedia itu sendiri di bawah binaan Gapoktan Sauyunan yang diketuai oleh Bapak Juhara. Beliau juga merangkap sebagai koordinator Champion Cabai Jawa Barat. Dalam hal ini saya mau mengungkapkan tentang penanaman cabai yang tumpang sari dengan tanaman sawi putih. Di sini saya telah melakukan pengolahan lahan dengan melakukan pencangkulan sedalam 30 cm dan pembuangan sisa-sisa tanaman sebelumnya. Setelah pengolahan, saya melakukan pengapuran untuk tanaman cabai dan tumpang sari sawi putih ini. Saya buatkan bedengan selebar 1 meter dan jarak antar bedengan adalah 40 cm. Setelah dibikin larikan seperti itu, baru ditabur pupuk kandang dan pupuk kimia. Lalu kemudian dilakukan penimbunan tanah dengan ketebalan 30 cm dan diratakan. Setelah itu saya melakukan pemasangan mulsa. Pemasangan mulsa tersebut saya bentangkan sesuai arah lahan. Kemudian yang pertama dipakai indukan dulu, pakai semat bambu, dan lalu dibentangkan, disisain sekitar 30 cm untuk ada arahan untuk mengencangkan. Setelah ujung sama ujung dikasih semat dengan dikunci, baru pinggir-pinggirnya seluas 1 meteran dikasih semat untuk penguatnya secara terperinci. Nah, setelah itu kami setelah pemasangan dengan rapih dan rata, lalu melakukan pembolongan lubang tanam sesuai jarak tanam yang diinginkan untuk komoditi tanaman tersebut. Farmers, petani yang modern sudah mulai banyak yang mengaplikasikan plastik mulsa untuk lahan pertaniannya, khususnya lahan yang ditanami dengan hortikultura, yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Seperti di area ini, lahan pertanian untuk sayur-sayuran. Setelah pengolahan lahan akan dilakukan pemasangan mulsa pertanian, karena petani di sini sudah merasakan manfaat dan keuntungan yang didapatkan dengan menggunakan mulsa pertanian. Saya pemasangan mulsa memakai mulsa cahaya lumba, karena cahaya lumba di sini bisa ditariknya itu kenyal, tidak cepat sobek, dan kuat tahan lama, serta di merek yang lain tidak tercantum tentang ukurannya gitu. Jarang terjadi ukuran untuk 530 meternya gitu. Jadi kadang-kadang tidak sesuai dengan label yang tertera. Nah, ini di sini saya pernah mencoba benar-benar sekali gitu. Tidak ada rekayasa yang dimanipulasi gitu. Jadi kriteria-kriterianya tadi selain kuat, bisa
untuk beberapa kali tanam, harganya terjangkau. Harga terjangkau, ya. Apalagi Pak? Ini biasanya yang lain mah harga dari samping ini untuk persaingan harga kadang-kadang panjang suka dikurangin. Tidak sesuai di sini mah tercantum lebar kali panjangnya. Terus yang ini Bapak sudah ngecek sendiri? Sudah hasilnya ngecek bagaimana? sendiri. Kalau saya tidak benar akan saya dobrak perusahaan ini. Nah, makanya saya nggak berani karena benar. Belum ada action saya. Gitu. Tadi adalah testimoni dari Pak Wawan sebagai salah satu petani di daerah Pangalengan sini yang telah menggunakan plastik musa yang berkualitas, yang harganya terjangkau, yang memberikan inovasi-inovasinya sehingga dapat membantu petani-petani di sini untuk meningkatkan hasil budidayanya, meningkatkan kualitasnya. Farmers, di belakang saya ini adalah lahan tanaman kentang yang tidak menggunakan plastik mulsa. Jadi, farmers bisa lihat sendiri, banyak sekali tumbuh gulma di dalam jajaran guludan tanaman kentang ini yang akhirnya dapat berebut unsur hara dengan tanaman kentangnya sendiri. Akhirnya, kentang tidak dapat tumbuh dengan baik. Biaya perawatannya tinggi karena akan memerlukan biaya untuk pembersihan gulma ini. Dan yang pasti, hasil panennya nanti tidak sebagus dengan tanaman kentang atau tanaman lain yang menggunakan plastik mulsa. Farmers, demikian episode video kita kali ini. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kita semua bagaimana meningkatkan hasil pertanian, meningkatkan hasil panen kita. Saksikan kami dalam video-video berikutnya di AgriSteam TV. Just click and watch.